Pemirsa, maraknya kasus investasi bodong di Indonesia dengan kerugian selama 10 tahun terakhir mencapai 117,5 triliun rupiah menunjukkan pemahaman masyarakat dalam berinvestasi masih rendah. Hal itu tercermin dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan SNLIK tahun 2019, di mana terdapat gap antara tingkat penggunaan produk layanan industri jasa keuangan IJK atau inklusi keuangannya lebih tinggi, yaitu sebesar 76,19% dibandingkan tingkat pemahaman yang masih rendah dicerminkan dari literasi keuangan sebesar 38,03%. Di Provinsi Bali, inklusi keuangan bahkan mencapai 92,91%, namun tingkat literasi keuangan masih belum menggembirakan, yakni sebesar 38,06%. Dalam rangka kampanye World Investor Week yang digagas oleh International Organization of Securities Commission, Otoritas Jasa Keuangan OJK menggelar edukasi pengenalan investasi di pasar modal untuk meningkatkan edukasi dan pelindungan kepada investor. Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Giri Tribroto, menyampaikan jumlah investor di pasar modal yang didominasi generasi milenial dan Gen Z harus didukung dengan edukasi agar dapat berinvestasi dengan cara yang benar dan tidak mudah terpengaruh. Data pada akhir September 2022 menunjukkan jumlah investor pasar modal mencapai 9,76 juta dan didominasi oleh investor yang berusia di bawah 30 tahun sebesar 59,43%. Melalui agen edukasi dan inklusi keuangan, Adik OJK Bali yang berasal dari finalis Cekek Bagus Provinsi Bali, diharapkan para perwakilan generasi muda dari masing-masing daerah dapat menjadi katalisator dalam menyebarkan informasi positif dan kegiatan-kegiatan OJK terkait literasi dan inklusi keuangan. Adik OJK Bali akan dibekali dengan literasi keuangan secara intensif, tidak hanya di sektor pasar modal tetapi juga sektor lainnya seperti perbankan dan industri keuangan non-bank. Harapannya Adik OJK Bali dapat menjadi enabler untuk mempercepat penyebaran informasi yang benar terkait literasi dan inklusi keuangan, khususnya generasi muda di Provinsi Bali untuk mendukung target inklusi 90% secara nasional pada 2024. Suardike Bisnis Bali melaporkan.